Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah lingkungan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Yuli Rahmawati, MSc, PhD, akan membahas tentang instrumen penelitian CUCE yang disusun oleh saya, Putri Anissa Farah. Saya Tahra Anissa Fatin. Saya Tiffany Zahra Alfira. CUCE, kependekan dari College and University Classroom Environment Inventory. Instrumen College and University Classroom Environment Inventory atau CUCE memiliki karakteristik. Yang pertama adalah tujuannya untuk mengumpulkan opini tentang suasana dan situasi dalam kelas yang diikuti oleh partisipan. Yang kedua, membandingkan opini aktual dan harapan dari partisipan. Karakteristik yang kedua adalah jenis instrumen. Jenis instrumen dari CUCE terbagi menjadi dua, instrumen aktual dan instrumen ideal. Instrumen aktual berarti opini yang sesungguhnya terjadi di dalam kelas, sedangkan instrumen ideal berarti opini yang diharapkan untuk terjadi di dalam kelas. Karakteristik yang ketiga adalah bentuk instrumennya. Setiap dimensi memiliki 7 pernyataan, terdiri dari 2 jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Tanggapannya ada sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dimensi dan contoh pernyataan instrumen CUCE yang pertama adalah personalization. Personalization yang berarti personalisasi. Dimensi ini berkaitan dengan dosen dapat berinteraksi dan peduli dengan mahasiswa secara individu. Yang kedua adalah involvement, yang berarti keterlibatan. Dimensi ini berkaitan dengan mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dan kegiatan kelas. Yang ketiga adalah student cohesiveness, yang berarti kekompakan siswa. Dimensi ini berkaitan dengan mahasiswa mengenal, membantu, dan ramah pada satu sama lain. Yang keempat adalah satisfaction, yang berarti kepuasan. Dimensi ini berkaitan dengan kepuasan mahasiswa selama pembelajaran berlangsung. Yang kelima adalah task orientation, yang berarti orientasi tugas. Dimensi ini berkaitan dengan kegiatan kelas jelas dan terorganisir dengan baik. Yang keenam adalah innovation atau inovasi. Dimensi ini berkaitan dengan dosen merencanakan kegiatan kelas, teknik mengajar, dan tugas yang tidak biasa. Dimensi yang terakhir atau yang ketujuh adalah individualization, yang artinya individual. Jadi, dimensi ini berkaitan dengan mahasiswa diizinkan untuk membuat keputusan dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan kemampuan minat dan cara belajar mereka. Selanjutnya adalah contoh penelitian. Contoh penelitian dari J. Fraser and David E. Triagus pada tahun 1986, dan yang kedua dari Richard Cacho, Neil Taylor, and Darrell F. Fisher tahun 2002. Di mana pada penelitian dari Berry, ini hasil penelitiannya berupa mahasiswa dan dosen atau instruktur lebih menyukai lingkungan kelas yang ideal daripada yang aktual. Sedangkan hasil penelitian dari Richard Cacho, instrumen CUCE, hasil penelitiannya berupa instrumen CUCE yang memiliki validitas yang baik hanya pada skala satisfaction dan student cohesiveness. Berdasarkan perbedaan gender, mahasiswa wanita merasa lingkungan pembelajaran yang terbentuk sudah baik daripada mahasiswa laki-laki. Selanjutnya adalah instrumen penelitian yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Tahra Anissa. Dipersilakan. Ya, nama saya Tahra Anissa. Jadi, saya akan menjelaskan tentang isi dari instrumen penelitian tersebut. Isi dari instrumen CUCE itu seperti apa?
Jadi pertama ini ada judulnya, College and University Classroom Environment Inventory. Dan ini ada petunjuknya. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui opini Anda tentang kelas yang Anda ikuti. Kuesioner ini didesain untuk mengumpulkan opini tentang suasana dan situasi dalam kelas. Bentuk kuesioner ini menilai pendapat Anda tentang seperti apa kelas ini sebenarnya. Nah, ini kalimat seperti apa kelas ini sebenarnya itu untuk instrumen aktual. Sedangkan seperti apa kelas ini yang diharapkan, ini untuk instrumen harapan. Jadi nanti ada 2 petunjuk. Nah, setelah itu, tunjukkan pendapat Anda tentang setiap pernyataan kuesioner dengan memilih salah satu opsi yang sesuai dengan yang Anda alami. Dan ini ada identitas partisipan, ada hari dan tanggal, program studinya, mahasiswa tahun keberapa, gender, dosen mata kuliah, dan mata kuliah. Dan ini ada isinya, instrumennya, jadi setiap dimensi itu masing-masing 1 sampai 7. Setelah sampai 7, nanti diulang lagi. Misalnya dari personalization, involvement, dan seterusnya, nanti diulang lagi untuk pernyataan nomor 8. Personalization, involvement, dan seterusnya. Untuk yang warna hitam, ini untuk pernyataan yang positif, sedangkan yang merah ini untuk pernyataan yang negatif. Nah, kita bisa lihat yang nomor 6 misalnya, gagasan baru jarang dicoba di kelas ini. Maksudnya itu gagasan baru itu, kalau ada ide untuk metode pembelajaran supaya lebih beda itu jarang dicoba oleh dosen yang bersangkutan. Makanya dia ini negatif. Lalu nomor 7, semua mahasiswa di kelas melakukan pekerjaan yang sama. Ini maksudnya semua mahasiswa itu melakukan tugas yang sama dengan rentang waktu yang sama. Kenapa ini negatif? Karena maksudnya itu nggak ada bedanya. Karena tidak semua mahasiswa itu punya kemampuan yang sama untuk mengerjakan tugas dengan waktu yang sama. Lalu nomor 9, mahasiswa berusaha keras dalam apa yang mereka lakukan di kelas. Ini maksudnya itu mahasiswa terlibat aktif dalam pembelajaran di kelas. Jadi mahasiswa itu lebih aktif dalam kelas tersebut, sehingga dia masuk ke pernyataan yang positif. Selanjutnya, melakukan tugas dalam jumlah tertentu merupakan hal penting di kelas ini. Maksudnya itu mahasiswa itu tahu kalau tugas itu penting di kelas itu. Nah, terus kita lihat lagi, nomor 15. Dosen keluar dari cara mengajarnya untuk membantu mahasiswa di kelas ini. Maksudnya itu banyak mahasiswa yang kurang paham kalau belajar berkelompok. Jadi dosen tersebut mengubah cara mengajarnya dari yang cara belajar berkelompok itu menjadi metode ceramah supaya mahasiswa itu lebih mengerti. Terus mahasiswa terus melihat jam saat di kelas tuh maksudnya mahasiswa itu tidak terlalu terlibat dalam pembelajaran tersebut. Jadi mereka mahasiswa itu ingin cepat-cepat berlalu gitu. Jadi mereka lebih sering melihat jam kelas. Jadi ini masuk ke pernyataan yang negatif. Lalu terbentuk pertemanan antar mahasiswa di kelas ini juga positif. Setelah kelas selesai, mahasiswa memiliki rasa kepuasan tersendiri. Ini juga positif. Lalu nomor 19, beberapa mahasiswa dalam kelompok tertentu sering teralihkan dari tugas yang diberikan. Kenapa negatif? Karena maksudnya itu beberapa kelompok mahasiswa sering bingung dengan tugas yang diberikan karena informasi tentang tugas yang kurang terorganisir oleh dosen tersebut. Lalu ada 20 dosen melakukan pembelajaran inovatif untuk mahasiswa. Kemudian, mahasiswa dapat berpendapat tentang bagaimana menghabiskan jam pembelajaran di kelas. Maksudnya, mahasiswa memiliki pendapatnya masing-masing, gitu. Lalu, nomor 22, dosen membantu setiap mahasiswa yang mengalami masalah, ya. Lalu, nomor 23, mahasiswa di kelas ini memperhatikan apa yang dikatakan orang lain. Maksudnya itu, kalau ada mahasiswa yang sedang presentasi atau sedang tanya jawab, mahasiswa lain memperhatikan mahasiswa tersebut. Kemudian, mahasiswa tidak memiliki banyak kesempatan untuk saling mengenal di kelas ini. Jadi, dosen tidak memberikan kesempatan mahasiswa untuk membentuk pertemanan di kelas tersebut. Lalu nomor 25, kelas ini hanya buang-buang waktu. Jadi itu maksudnya saking gabutnya atau saking bosannya kelas tersebut, mahasiswa menganggap kalau kelas tersebut cuma buang-buang waktu saja, karena tidak ada ilmu yang bisa didapat. Lalu nomor 28, mahasiswa diperbolehkan memilih tadi nomor 26, kelas ini tidak terorganisir, maksudnya kelas itu tidak terbentuk dengan baik. Lalu ada pendekatan pengajaran di kelas ini lebih inovatif dan variatif.
Terus nomor 28, mahasiswa diperbolehkan memilih kegiatan dan cara kerjanya saat jam kelas berlangsung. Maksudnya itu mahasiswa diperbolehkan menentukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dia ada kebebasan berpendapat juga. Dan 29, dosen jarang berkeliling di kelas, di sekitar kelas untuk berbicara dengan mahasiswa secara individu. Jadi dosen tersebut lebih sering berada di depan kelas dan jarang berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswanya. Terus nomor 30, mahasiswa jarang mempresentasikan karyanya di kelas. Jadi nomor 30 ini terlalu banyak dosen yang berbicara di depan kelas, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk public speaking di depan kelas. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Tiffany Zahra Alfira. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas pernyataan dari nomor 31 sampai pernyataan terakhir. Pernyataan nomor 31 yaitu pernyataan negatif yang ditandai dengan warna merah. Pernyataannya berbunyi, butuh waktu lama untuk mengenal semua mahasiswa dengan nama panggilannya di kelas ini. Ini pernyataan negatif karena akan berimbas, ketika butuh waktu lama akan berimbas kepada interaksi mahasiswa antar mahasiswa yang kurang baik gitu. Kemudian pernyataan nomor 32, pernyataan negatif, yaitu kelas ini membosankan. Selanjutnya pernyataan nomor 33, pernyataan positif, yaitu tugas kelas yang diberikan jelas sehingga semua mahasiswa tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian selanjutnya pernyataan nomor 34, pernyataan negatif, tempat duduk di kelas ini diatur dengan cara yang sama setiap minggu. Ini jadi pernyataan negatif karena jika tempat duduk di kelas diatur dengan cara yang sama setiap kelas atau setiap minggunya, maka tempat duduk mahasiswa depan, belakang, atau samping kanan kirinya akan selalu sama setiap minggu. Ini akan menyebabkan mahasiswa yang duduk pada bangku tersebut kurang berinteraksi pada mahasiswa yang duduk berjauhan dengan dirinya gitu. Ini berimbas kepada interaksi mahasiswa yang kurang baik. Kemudian pernyataan selanjutnya, pernyataan positif, nomor 35, yaitu pendekatan pengajaran memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dengan cara mereka sendiri. Pendekatan pengajaran ini maksudnya pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen, gitu, memungkinkan mahasiswa untuk melakukan pembelajaran dengan cara mereka sendiri. Selanjutnya, pernyataan negatif nomor 36, dosen tidak tertarik dengan masalah mahasiswa. Ini jadi pernyataan negatif karena seharusnya dosen itu tertarik dengan masalah mahasiswa. Tertarik di sini artinya adalah dosen dapat membantu mahasiswa menyelesaikan masalah mahasiswa tersebut yang terjadi saat pembelajaran di kelasnya. Kemudian pernyataan selanjutnya, pernyataan positif nomor 37, ada peluang bagi mahasiswa untuk mengungkapkan pendapat. Selanjutnya pernyataan nomor 38, mahasiswa di kelas ini saling mengenal satu sama lain dengan baik. Ini pernyataan positif. Kemudian pernyataan nomor 39, mahasiswa senang masuk ke kelas ini. Ini pernyataan positif. Selanjutnya pernyataan nomor 40, kelas ini jarang dimulai tepat waktu. Ini pernyataan negatif karena seharusnya kelas itu dimulai tepat waktu. Pernyataan selanjutnya, pernyataan nomor 41, pernyataan positif, yaitu dosen sering memikirkan kegiatan kelas yang tidak biasa. Ini maksudnya dosen itu mempunyai inovasi-inovasi baru dalam menjalankan atau melaksanakan pembelajaran di kelas mereka. Kemudian pernyataan nomor 42, pernyataan negatif, yaitu ada sedikit kesempatan bagi mahasiswa untuk mengejar minatnya di kelas ini. Ini jadi pernyataan negatif karena hanya sedikit kesempatan bagi mahasiswa atau bisa jadi tidak ada kesempatan sama sekali bagi mahasiswa untuk mengejar minatnya di kelas ini. Kemudian pernyataan selanjutnya, pernyataan nomor 43, pernyataan negatif, yaitu dosen tidak ramah dan tidak memperhatikan mahasiswa. Pernyataan selanjutnya, dosen mendominasi diskusi kelas, pernyataan negatif. Ini jadi pernyataan negatif karena seharusnya diskusi kelas diadakan bersama oleh mahasiswa dan dosen. Tidak ada yang saling mendominasi. Jadi siswa dan dosen sama-sama berperan aktif dalam pembelajaran. Pernyataan selanjutnya, pernyataan nomor 45, pernyataan negatif, yaitu mahasiswa di kelas ini tidak terlalu tertarik untuk mengenal mahasiswa lain. Pernyataan selanjutnya, pernyataan nomor 46, pernyataan positif, kelas ini menarik. Selanjutnya, nomor 47, kegiatan di kelas ini direncanakan dengan jelas dan hati-hati. Ini pernyataan positif.
Selanjutnya, mahasiswa tampaknya melakukan jenis kegiatan yang sama di setiap kelas. Ini pernyataan negatif, karena jika setiap kelas dilakukan jenis kegiatan yang sama, maka mahasiswa akan cepat merasa bosan di kelas tersebut. Selanjutnya, pernyataan terakhir nomor 49, dosen memutuskan apa yang akan dilakukan di kelas ini. Ini pernyataan negatif karena hanya dosen yang memutuskan, dosen tidak mengikutsertakan mahasiswa dalam menentukan pembelajaran apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kemudian ini cara mengolah atau menghitung instrumen dari Cucey. Yang telah disebutkan sebelumnya ada dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pernyataan positif dan pernyataan negatif ini sama-sama memiliki 4 tanggapan, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Untuk pernyataan positif, jika tanggapannya sangat setuju diberikan skor 5, setuju diberikan skor 4, tidak setuju diberikan skor 2, dan sangat tidak setuju diberikan skor 1. Sedangkan untuk tanggapan pernyataan yang negatif, skornya dibalik dari pernyataan yang positif, yaitu sangat setuju diberikan skor 1, setuju diberikan skor 2, tidak setuju diberikan skor 4, dan sangat tidak setuju diberikan skor 5. Sedangkan untuk tanggapan yang tidak valid dari responden atau mahasiswanya diberikan skor 3. Tanggapan yang tidak valid ini misalnya, seharusnya pernyataan negatif itu ketika sangat setuju diberikan skor 1, tetapi mahasiswa mengisinya malah 5 gitu, yang menjadikan instrumennya tidak valid, maka skornya diberikan 3. Untuk menghitung min setiap dimensi ini dengan cara jumlah skor setiap dimensi dibagi 7. 7 ini menandakan jumlah pernyataan tiap dimensi. Nah, selanjutnya di sini ada grafik. Grafik ini diambil dari artikel oleh Fraser tentang instrumen Cucey ini. Untuk sumbu X ini ditulis dengan nama dari skala atau dimensinya, dimensi Cucey, yaitu pertama personalization, involvement, student cohesiveness, dan seterusnya yang berjumlah 7 dimensi. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini diisi dengan jumlah nilai skor tiap dimensi. Untuk artikel dari Fraser ini, grafiknya diisi dengan jumlah skor, bukan min seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian di sini ada 4 garis, harusnya 4 garis. Yang pertama, garis titik-titik ini menandakan SA, student aktual ini artinya mahasiswa yang mengisi instrumen dengan bentuk aktual yang terjadi sebenarnya. Kemudian yang ini, garis kedua ini, ada untuk IA. IA itu artinya instruktur aktual. Ini instruktur atau dosen yang mengisi instrumen bentuk aktual atau yang terjadi sebenarnya. Kemudian garis kereng garis hitam ini untuk SP. SP ini student preferred. Preferred ini artinya mahasiswa yang mengisi instrumen tentang harapan. Kemudian garis strip-strip ini untuk IP. IP ini artinya instruktur preferred. Ini instruktur atau dosen yang mengisi instrumen bentuk harapan. Jadi ada 4 jenis, ada 4 garis jadinya. Setiap tanggapan per dimensi dibuat grafik seperti gambar di samping. Jadi titik-titiknya ini untuk tanggapan per dimensinya, misalnya personalization. Untuk SA ini jumlah skornya ini sekitar 29. Tuh. Nah, IA dan kenapa ini dijadikan IA atau SP? Karena nilai atau jumlah skor dari IA dan SP ini sama, jadi dia berhimpit gitu, dan seterusnya. Jadi setiap tanggapannya ini dijadikan per dimensi gitu, jadi ada personalization, involvement, student cohesiveness, dan seterusnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.